Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kirwan Fatihan, NIM 1332408, dan saya dari Kapal 5. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karir plan saya yang saya analisis menggunakan Ikigai Analysis. Yang pertama mengenai Ikigai Analysis. Dalam Ikigai Analysis terdapat 4 aspek utama yang perlu kita ketahui untuk kita mengetahui apa sih alasan kita hidup. Kurang lebih seperti itu. Yang pertama adalah mengenai passion. Apa sih yang saya passion? Saya sangat passion dengan something yang good visually. Saya suka banget sesuatu yang saya dapat nikmati secara visual, seperti poster, desain grafis, infografis, film, sinematografi, fotografi. Saya suka sekali dengan hal itu. Dan juga saya juga passion mengenai sesuatu yang berbau dengan inovasi. Saya sangat suka untuk mempelajari hal-hal baru, seperti saya sedang tertarik mempelajari panel PV karena itu sangat berkaitan dengan industri yang dirangkul oleh teknik fisika. Lalu berikutnya adalah kita melihat aspek kedua, yaitu what am I good at? Apa sih yang aku jagoin? Dan untuk saat ini yang saya masih bisa bilang saya jago adalah saya masih menguasai beberapa software seperti Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Canva, CapCut, something yang buat visual itu saya sudah menguasai di bidang itu. Namun untuk yang lebih untuk industri, untuk masalah akademik seperti perkuliahan, bisa dibilang saya juga memiliki kemampuan yang oke, karena saya merasa diri saya cepat belajar dan cepat memahami konteks untuk mengerti situasi, apa sih situasi yang sedang terjadi di dunia ini. Lalu kemudian kita melihat ke aspek ketiga, itu what the world needs. Apa sih yang dunia butuhkan? Menurut saya yang saat ini dunia butuhkan adalah suatu inovasi yang berkaitan dengan teknologi yang paling terbarukan, namun disampaikan dan diwujudkan dalam bentuk visual yang sebaik mungkin dan sejelas mungkin informasinya gitu. Dan untuk ke aspek yang terakhir adalah what can I be paid for, yaitu saya merasa saya ingin sekali untuk menjadi suatu creative engineer atau UI UX engineer, atau mungkin saya ingin bergerak di bidang PV engineering, solar PV engineering gitu. Dan jika semua keempat aspeknya digabungkan, saya ingin menjadi orang dengan keahlian teknik fisika yang menguasai di bidang solar PV engineering. Namun saya ingin mengaplikasikan tersebut dan menyampaikan melakukan pekerjaan tersebut dengan diselimuti oleh sesuatu yang good visually, secara bagus secara visualnya, dan dikomunikasikan semenarik mungkin dan seindah mungkin gitu. Lalu kemudian kita meninjau smart model. Mengenai goal saya yang tadi, saya ingin menjadi PV engineering. Saya merasa jika kita melihat secara smart model sini ada 5 aspek juga yang perlu kita tinjau. Yang pertama adalah spesifik. Itu spesifik untuk menjadi PV engineering. Lalu apakah measurable? Tentu saja measurable. Dengan kita bisa melihat dalam jangka tahun, kita bisa melihat dalam jangka waktu untuk merealisasikan hal tersebut. Kemudian achievable, apakah achievable? Tentu saja, karena bidangan lapangan pekerjaannya sudah sangat tersedia sekarang. Lalu relevan, apakah relevan? Tentu saja relevan, karena melihat teknologi yang sedang berjalan sekarang, kita sedang mengalami transisi untuk menjalani dari energi yang dulu menjadi renewable energy yang lebih green, energi yang lebih baik untuk bumi kita. Lalu mengenai time bound, saya merasa di sekitar 4 atau 5 tahun setelah saya lulus, saya akan mampu menjadi PV engineering yang baik. Lalu kita melihat ke growth analisisnya. Yang pertama adalah goalsnya tentu saja menjadi PV engineering atau menjadi creative engineering juga bisa. Realitinya saya sudah memulai beberapa langkah saya, seperti berkuliah di teknik fisika ITB, dan juga saya sudah mulai tertarik dan mengetahui arah saya ke sana. Lalu optionnya apa? Optionnya adalah saya bisa melakukan berbagai kegiatan dalam akademik, seperti mulai berkontak dengan dosen dan mencari tahu melalui dosen. Kemudian kita mengikuti lomba-lomba yang ada. Yang kedua adalah saya bisa melakukan kegiatan di luar akademik, seperti kepanitiaan terpusat atau mengikuti lomba-lomba yang ada juga. Lalu yang ketiga, kita bisa mengikuti magang yang berkaitan dengan PV engineering. Dan kemudian ke aspek yang terakhir, keempat, adalah will atau action yang akan saya lakukan. Dan yang akan saya lakukan yang paling dekat dalam sekarang adalah melakukan kegiatan di luar akademik, seperti kepanitiaan terpusat dan lomba-lomba, serta saya mulai mengeksplorasi di bagian magang. Saya ingin sekali magang untuk mendapat pencerahan tentang pekerjaan di bidang PV engineering.
Mungkin sekian saja dari saya penjelasan karir plan saya dengan menggunakan analisis yang ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.